Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Harli Darmawan. Saya kuliah di Politeknik Negeri Jakarta. Saya semester 4 jurusan Teknik Mesin dan NIM saya 18023111060. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara bagaimana membaca hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cara bagaimana menggunakan jangka sorong agar hasilnya lebih akurat. Oke, yang pertama-tama sebelum masuk ke dua topik itu, mari kita mengenal bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama ada rahang bagian luar atau rahang luar kita sebut. Rahang luar di sini gunanya untuk mengukur diameter luar, sisi luar atau ketebalan luar, lalu lebar luar, dan sebagainya. Lalu yang kedua, di sini ada bagian namanya rahang dalam. Rahang dalam ini gunanya untuk mengukur tebal dalam, lebar dalam, lalu diameter dalam. Nah, yang ketiga, di sini bisa kita lihat ada yang namanya deep measuring blade. Gunanya di sini untuk mengukur sama, tapi dia bisa menjangkau ke bagian-bagian yang sulit dijangkau dengan menggunakan alat pengukur lain. Dan yang keempat di sini ada namanya, bisa kita lihat dari angka 0 sampai 10 ini ada namanya skala utama. Skala utama di sini satuannya cm, ataupun bisa juga kita bisa baca milimeter. Gunanya untuk menentukan hasil pengukuran. Nah, yang kelima di sini ada namanya skala Newton dari 0 sampai 9 di sini. Oke. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Pertama-tama kita bersihkan dulu jangka sorong pada bagian rahang-rahang di sini, bersih dari kotoran-kotoran yang menempel. Dan pastikan juga setelah dibersihkan tidak ada kotoran yang tertinggal sedikit pun, agar hasil dari pengukuran pada benda kerja yang kita lakukan dapat sangat akurat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan jangka sorong menempel pada garis ini antara rahang yang dapat digerakkan dan rahang tetap seperti ini. Dan pastikan juga antara 0 di skala Nonius dan 0 di skala utama sangat terhubung ya garisnya. Nah, sekarang yang ketiga, kita bersihkan juga bagian permukaan pada benda kerja yang ingin kita ukur agar hasil yang dapat kita baca akurat. Oke, yang kedua kita masuk ke bagian gimana cara membaca hasil pengukuran dari menggunakan jangka sorong. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan sebelum mengukur yaitu kita harus mengendorkan atau membuka skru pada bagian rahang yang tidak tetap ini. Lalu pastikan seperti yang saya tadi bilang, antara rahang tetap dan rahang tidak tetap menempel sehingga garis 0 dapat terlihat saling terhubung antara skala Nonius dan skala utama. Nah, setelah itu misalkan kita ingin mengukur satu botol, lalu kita geser rahang yang tidak tetapnya ini, misalkan segini ya. Oke. Lalu kita bisa lihat di sini skru kita kencangkan sehingga rahang yang tidak tetap ini tidak menjadi bergerak lagi atau tidak bergerak-gerak. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Pada skala Nonius itu ada angka 0 atau garis 0 di sini, itu terletak di antara 19 sampai 20, tentunya dengan satuan milimeter ya. Lalu kita baca, misalkan kita zoom. Oke.
kita cari di sini skala utama dan sini skala news. Kita cari garis yang saling terhubung antara kedua skala ini. Oke, di sini. Ya, di sini. Lalu kita bisa baca juga di sini karena jangka sore yang saya gunakan ini dengan ketelitian 0,02 dan di sini ada angka 8. Setelah angka 8 ini 0,8 ini kita tulis di belakang atau kita tambah pada hasil pengukuran di sini 19, berarti 19,8. Nah, 19,8 ini kita lihat di sini, karena tadi sini hasil ketelitiannya 0,02, kita bisa tambahkan 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 0,8. Nah, 0,08 mm ini kita tambahkan pada pengukuran 19,8. Hasilnya 19,88 mm. Ya, benar. Misalkan yang kedua, kita ingin menggunakan atau kita ingin mengukur sebuah kabel atau sebuah tembaga pada bagian kabel-kabel. Misalkan segini diameternya kabel-kabel yang ada di bawah tanah. Oke. Nah, kita lihat di sini. Angka nolnya ini terletak di antara 12 sampai 13. Nah, berarti kita menganggap ini panjang diameter kabel tembaganya ini sebesar 12 mm, sekian. Atau 12, sekian mm. Lalu kita zoom, kita cari garis yang terhubung antara skala news dan skala utamanya. Misalkan ada di sini. Nah, di sini kita baca ada angka 9. Nah, angka 9 ini pada skala news yaitu 0,9 ditambahkan dengan 12, sekian yang telah kita ukur pertama tadi. Hasilnya 12,9 sekian mm. Lalu ditambahkan dengan di sini yang selain terhubung dengan skala utama dan skala news yaitu 0,02. Berarti 0,02 ditambah 12,9 yaitu 12,92. Nah, kita coba lagi ya. Yang ketiga, tadi kan setelah mengukur tembaga pada bagian kabel, kita mundurkan lagi skrup di sini. Lalu kita pindahkan. Misalkan kita ingin mengukur ketebalan blok silinder. Pada bagian blok silinder kita ingin ukur ketebalan bagian luarnya. Oke. Misalkan ada di sini. Kita bisa di sini angka 0 pada skala news itu terletak di antara 16 sampai 17 mm. Berarti kita sudah menentukan hasil utamanya 16, sekian mm, benar? Nah, yang kedua, mari kita lihat garis yang terhubung antara skala news dan skala utama. Kita cari pelan-pelan. Nah, di sini. Berarti kita bisa lihat di sini garis ini terletak di antara 3 sampai dengan 4. Nah, kita baca di sini 0,3 sekian mm. Kita tambahkan pada hasil skala utama yang tadi kita baca, yaitu 16,3 hasilnya. Selalu ditambahkan. Lalu di sini garis yang terhubung dengan skala utama pada skala news 0,04. Berarti kita tambahkan pada 16,3. Hasilnya 16,34 mm. Ya, benar. Ya, itu saja berarti dari saya. Bagaimana cara membaca dan cara menggunakan jangka sorong supaya efektif dan efisien. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membaca dan menggunakan alat ukur mikrometer dengan ketelitian 0,01. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membaca pada alat ukur mikrometer. Tapi sebelum masuk itu, saya akan menjelaskan bagaimana atau bagian-bagian dari alat ukur mikrometer. Yang pertama, di sini kita mempunyai poros tetap atau poros yang tidak bergerak. Nah, yang kedua, di sini ada bentuk U, yaitu frame pada atau frame mikrometer. Yang ketiga, di sini ada poros tidak tetap atau poros fleksibel yang dapat berpindah-pindah. Oke. Yang keempat, di sini kita ada lock nut. Lock nut ini gunanya untuk mengukur bagian poros yang dapat bergerak ini setelah kita ukur suatu benda kerja agar tidak bergerak-gerak. Lalu yang kelima ada bagian yang bernama sleeve. Sini. Dan yang terakhir ada bagian yang bernama thimble. Thimble ini gunanya untuk memutar-mutar poros tetap untuk menyesuaikan benda kerja yang ingin kita ukur. Oke, untuk selanjutnya mari kita langsung coba baca suatu benda kerja atau suatu barang. Misalkan kita ingin mengukur apa? Kawat tembaga. Oke. Nah, di sini kita lihat pada skala utama di situ ada pada satuan milimeter. Di sini ada 0, setengah, 1, 1,5, 2. Benar, karena di sini sampai 2 berarti kita tarik bahwa ini 2, sekian milimeter tebalnya. Lalu kita di sini ada garis yang menunjukkan 10 sampai 15, ada 10, 11, 12. Nah, berarti di sini ada 2,12 mm. Kita lihat di sini antara garis 12 sampai 13. Garis skala utama ini di antara beradanya, yaitu 3. Berarti 2,12 dalam kurung 3. Ya, benar. Oke. Kita menurunkan lagi. Kita buka lock nut-nya. Yuk kita buka. Misalkan kita ingin mengukur plat baja yang tebal, kira-kira sebesar ini. Oke. Kita lihat di sini ya. Di sini ada antara 0 sampai 20. Kita lihat di sini 20,5. Benar. Tapi di sini 0,5-nya udah lewat ya. Berarti kita simpulkan bahwa di sini 20,5 sekian milimeter. Lalu kita lihat di sini garis skala utama ini terletak di antara 48 sampai 49. Benar? Berarti di sini kali sini 45, 46, 47, 48. Berarti di sini 20,5 ditambah 0,48, hasilnya 20,98. Nah, 20,98 ini masih belum selesai. Kita lihat di sini ada garis yang di antara 48 sampai 49, yaitu kira-kira sekitar 8 atau 9 atau 7, maaf. Berarti 20,98 dalam kurung 7 atau 8. Nah, kita coba lagi ya. Misalkan kita ingin mengukur pena atau pin pada seher atau piston motor. Nah, misalnya segini. Kita lihat pertama, di sini ada pada skala utama 5,5 sekian milimeter. Lalu kita lihat garis skala utama ini terletak pada antara 11 sampai 12 atau 0,11 sampai 0,12. Berarti kita dapat simpulkan di sini 5,5 ditambah
0,11 itu 0,65. Maaf, maksud saya 5,61. Nah, 5,61 ini masih bisa kita lihat lagi di sini. 5,61 dalam kurung 4 atau 5. Ya, nah 5,61 dalam kurung 4. Terakhir kita coba sekali lagi. Kita misalkan ingin mengukur sebuah diameter piston. Atau tidak mungkin ya, karena diameter piston besar. Misalkan kita ingin mengukur kawat baja. Nah, sini kita bisa lihat pada skala utama ini kita bisa lihat, kita tarik dulu pertama yaitu 8 mm. Oke. Tebalnya si kawat ini 8 mm, 8, sekian mm. Nah, terus yang kedua kita lihat di sini ada 15, 16, 17, 18, 19. Nah, berarti di sini 8,19 mm. Lalu garis skala utama ini terletak di antara 19 sampai 20. Berarti kita lihat bisa kita perkirakan kalau di sini sekitar 4 atau 5. Berarti 8,19 dalam kurung 4 atau 5. Nah, iya benar. Oke. Lalu apalagi ya misalnya kita ukur. Oke. Sebuah plat stainless steel. Misalkan segini. Oke. Kita lihat di sini ada skala utamanya 1,22 mm. Kan di sini sudah kata 0,5 berarti 2,5 mm. Oke. 2,5 mm ini kita lihat garis skala utama ini menempel pada 23. Berarti 2,5 ditambah 0,23 itu 2,73. Nah. Oke, kita coba lagi. Apa misalnya? Oke, kita ingin mengukur sebuah benda kerja dengan ketebalan sekian. Lalu kita kencangkan knob-knobnya. Lalu kita baca di sini. Nah, karena di sini angkanya tidak terlihat, kita sudah bisa baca kalau di sini 15, 16, 17, 18, 19. Berarti di sini masih 19 ya. Ingat, bukan 20. Nah, lalu 19 ini koma sekian milimeter. Dan kita bisa lihat di sini garis pada skala utama terletak di antara garis 12 sampai 13. Berarti di sini kita bisa baca sebesar 19,12 mm dalam kurung 2 atau 3. Oke. 19,12 dalam kurung 2. Ya, demikian penjelasan dari saya. Pertama, tadi bagaimana kita membaca dan menggunakan jangka sorong. Lalu yang kedua, bagaimana dan cara menggunakan membaca hasil pengukuran dengan menggunakan alat mikrometer. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang berkurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.